Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di cerita yang bakal bikin kalian baper dan merenung. Kali ini, cerita kita akan membawa kalian ke dalam kisah Sari, seorang ibu yang harus menghadapi kenyataan pahit tentang rumah tangganya, dan perjalanan panjangnya menuju kebahagiaan dan kebangkitan. Dalam perjalanan hidup yang penuh ujian, ia harus membuat keputusan besar yang mengubah arah hidupnya. Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang ketabahan, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Yuk, mari kita ikuti bersama cerita Sari yang penuh dengan hikmah ini. Jangan lupa untuk menuliskan salawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap salawat yang kita ucapkan bisa membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Pesawat mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Sari menatap keluar jendela. Matanya berkaca-kaca. 5 tahun. 5 tahun ia menahan rindu demi keluarga, demi masa depan yang katanya lebih baik. Kini ia kembali, membawa koper penuh oleh-oleh dan hati yang penuh harap. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Tidak Rudi, suaminya. Tidak pula Dina, anak sematawayangnya yang kini sudah remaja. Sari ingin melihat ekspresi mereka. Ingin melihat apakah rindu itu masih ada, atau sudah digantikan hal lain. Sesampainya di terminal kedatangan, Sari menarik koper dengan langkah cepat. Ia naik bus malam menuju kampung halamannya di Jawa Tengah. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 8 jam, tapi Sari tidak mengeluh. Sepanjang jalan, ia memandangi foto Dina di dompetnya. Senyum kecil itu selalu menjadi kekuatannya. Pagi harinya, bus menurunkannya di pertigaan kecil, sekitar 500 meter dari rumahnya. Sari menolak naik ojek. Ia ingin berjalan kaki, menyusuri jalan yang dulu setiap hari ia lewati. Rumah-rumah masih sama. Beberapa tetangga menatapnya tanpa benar-benar mengenali. Wajahnya berubah, lebih dewasa, lebih keras. Sari berdiri di depan pagar rumahnya. Hatinya berdegup kencang. Pintu rumah itu masih berwarna coklat muda. Pot-pot tanaman di teras masih tersusun, meski tampak tak terlalu terawat. Ia tersenyum kecil. Pelan-pelan, ia mendorong pagar dan melangkah masuk ke halaman. Sebelum sempat mengetuk pintu, pintu itu terbuka sendiri, dan di sanalah seorang perempuan berdiri. Perempuan itu menatapnya dengan kaget, nyaris ketakutan. "Maaf, ibu siapa ya?" tanya perempuan itu pelan. Sari terdiam. Senyumnya hilang. Suaranya tercekat. Aku yang seharusnya bertanya itu." Perempuan itu berdiri kaku di ambang pintu. Usianya mungkin akhir 20-an. Wajahnya cantik, bersih, mengenakan daster bunga-bunga. Rambutnya diikat seadanya. Tapi bukan itu yang membuat Sari tercekat, melainkan kalimat yang keluar dari mulut perempuan itu selanjutnya. "Maaf, Bu. Kalau ibu mencari Pak Rudi, beliau suami saya. Lagi keluar sebentar." Ucap perempuan itu hati-hati. Darah Sari berdesir. "Suami saya?" Sari menatap perempuan itu lekat-lekat. "Suami kamu, Rudi?" Suaranya pelan tapi bergetar. "Iya, Bu. Ada apa, ya?" Perempuan itu mulai gelisah. Ia menatap Sari dengan campuran bingung dan was-was. "Ibu siapa, ya?" Sari mundur 1 langkah. Kepalanya terasa ringan. Nafasnya sesak. "Aku istrinya. Istri Sahrudi," katanya akhirnya. Pelan, tapi jelas. Perempuan itu seperti tersambar petir. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Beberapa detik hening. Burung di atas genteng berkicau seperti menyindir kebisuan itu. "Masuk," kata Sari, lebih pada dirinya sendiri daripada pada siapapun. Ia melangkah masuk rumah yang dulu ia tinggalkan 5 tahun lalu. Ruang tamu itu masih sama, tapi terasa asing. Ada meja baru, taplak baru, aroma sabun cucian yang berbeda. Semua tampak rapi,
Tapi tidak seperti tangan Sari yang pernah mengaturnya. Sari menurunkan kopernya. Pandangannya menyapu ruangan, kemudian berhenti pada foto di dinding. Foto Rudi dan perempuan itu. Berdua, mengenakan pakaian akad nikah. Sari berjalan mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Jadi ini rumahku, yang kini bukan milikku," ucapnya lirih. Perempuan itu berdiri di belakang, menunduk, tak berani bicara. Sari membalikkan badan, menatapnya lagi. "Siapa namamu?" "Maya," jawabnya nyaris berbisik. Sari mengangguk pelan. "Baik, Maya. Kalau begitu kita tunggu Rudi pulang. Aku rasa ada banyak yang perlu dijelaskan." Langit sore mulai redup saat suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Maya langsung berdiri dari duduknya. Wajahnya cemas. Sari tetap duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Tangan terlipat di pangkuan. Matanya tajam menatap pintu. Rudi masuk sambil membuka helm. Senyum tipis muncul di wajahnya, sampai matanya bertemu dengan pandangan Sari. Helm nyaris jatuh dari tangannya. "Sari." Suaranya lirih, terlalu pelan untuk seorang suami yang sudah ditinggal 5 tahun. Sari berdiri perlahan. "Akhirnya kamu pulang juga." Rudi memandang Maya, lalu kembali ke Sari. Tatapannya gelisah. Kok pulang gak bilang-bilang?" "Supaya bisa lihat sendiri," jawab Sari cepat. "Supaya bisa tahu bahwa ternyata selama aku kerja banting tulang di negeri orang, kamu menikah lagi di rumah sendiri." Rudi membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Sari melanjutkan, nadanya tenang namun dingin. "Kamu pikir aku tidak akan tahu? Atau kamu memang tidak peduli kalau aku tahu?" Maya menunduk. Rudi menarik napas dalam. Aku bisa jelaskan, Sar." "Silakan. Aku tunggu." Rudi duduk, tapi tangannya gelisah meremas lututnya sendiri. "Awalnya aku nggak niat, tapi waktu berjalan, kamu jarang pulang. Dina juga sering sakit, aku kesepian. Sar, orang tuaku juga mulai mendesak. Katanya kamu terlalu sibuk cari uang." Sari menatapnya lekat. "Jadi solusimu adalah menikah lagi? Diam-diam? Tanpa menceraikanku?" Rudi tertunduk. Aku salah. Tapi aku bingung harus bagaimana. Semuanya sudah terlanjur. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati?" Suara Sari mulai bergetar. "Dihapus. Dianggap tak ada. Padahal aku masih istrimu, Ruth." Rudi menoleh ke Maya. Perempuan itu tampak ingin menghilang dari tempat duduknya. Sari melanjutkan, "Dan kamu, Maya, kamu tahu dia masih punya istri?" Maya menggeleng cepat. "Saya nggak tahu, Bu. Demi Allah, saya pikir beliau duda. Saya nikah secara sah. Keluarga juga hadir." Sari terdiam sejenak. Rasa panas menjalar ke dadanya. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin marah membabi buta. Ia ingin kebenaran. "Baik," kata Sari akhirnya. "Sekarang aku minta satu hal. Jujur. Jangan tambah kebohongan lagi. Aku ingin tahu sejak kapan ini semua terjadi, dan apakah Dina tahu?" Rudi tertunduk lebih dalam. 3 tahun lalu, bisiknya. 3 tahun. Berarti saat Sari masih mengirim uang rutin. Saat ia masih menulis surat rindu untuk Rudi dan Dina. Sari menarik napas panjang, lalu duduk kembali. Wajahnya lelah. "Kalau begitu, kita akan bicara dengan kepala dingin. Tapi jangan berharap aku diam saja. Rudi, aku istrimu. Dan aku juga ibu Dina." Sari melangkah pelan ke kamar Dina. Sejak kedatangannya, suasana rumah terasa lebih sunyi, bahkan lebih dingin. Rudi dan Maya sudah kembali ke kamar mereka. Namun Sari masih merasa beban di dada. Ia tahu, masalah ini tak hanya tentangnya dan Rudi. Ada Dina, anak mereka, yang pasti terluka.
Sari mengetuk pintu kamar Dina perlahan, lalu membuka sedikit pintu itu. "Dina." Suaranya lembut, penuh harap. Dina, yang sebelumnya duduk di ujung tempat tidur, menoleh. Wajahnya masih muda, namun matanya menunjukkan rasa kebingungan yang mendalam. "Ibu?" Dina berdiri dan berjalan mendekat, dengan tatapan bingung yang berganti menjadi sesak. Tanpa berkata apa-apa, Dina langsung memeluk Sari dengan kuat. Air mata mulai mengalir dari pelupuk matanya. Sari bisa merasakan tubuh Dina gemetar di pelukannya. "Ibu, kenapa? Kenapa semuanya berubah?" Dina menangis. Suaranya pecah. "Kenapa ada Ibu tiri? Kenapa Papa nggak pernah bilang kalau Ibu sudah pulang?" Sari memeluknya lebih erat, menenangkan sekuat yang ia bisa. "Dina, Ibu minta maaf. Ibu tahu ini semua berat untukmu. Tapi Ibu juga nggak tahu apa yang terjadi. Semua ini terjadi begitu saja." Dina mendorong tubuhnya sedikit dari pelukan Sari, namun masih menatapnya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. "Aku nggak mau Ibu tiri. Aku cuma mau Ibu, Papa, dan aku seperti dulu." "Kenapa, Bu?" Sari terdiam sejenak, merasakan beratnya kata-kata itu. Ia ingin menjelaskan segalanya, ingin mengatakan bahwa dirinya pun tidak tahu bagaimana bisa semua ini terjadi. Tapi, ia tahu, Dina tidak butuh penjelasan. Dina butuh kepastian. Kepastian bahwa ibu dan ayahnya masih ada, bahwa mereka tidak terpisah oleh apapun. "Ibu nggak akan pergi, Dina. Ibu tetap di sini. Kita akan melewati semua ini bersama. Ibu janji," ujar Sari dengan lembut, mengusap air mata Dina. Dina menangis lebih keras, seakan melepaskan semua yang terkumpul di hatinya. "Tapi kenapa dia ada, Bu? Kenapa ada Maya? Apa Ibu nggak kecewa, Bu? Apa Ibu nggak marah?" Sari menarik napas panjang, mencoba meredakan tangisnya sendiri. "Ibu marah, Dina. Ibu juga kecewa. Tapi Ibu nggak ingin kamu merasakan sakit yang sama. Ibu akan cari cara untuk menghadapinya. Kamu nggak sendiri." Dina menatap ibunya, seolah mencari secercah harapan di mata Sari. Mungkin, itu yang paling Dina butuhkan saat itu. Keyakinan bahwa meski segalanya berubah, mereka masih bisa saling mencintai. "Ibu, aku takut." Sari mengangkat dagu Dina dengan lembut. "Ibu juga takut, Nak. Tapi kita harus berani menghadapi ini bersama." Dina terdiam, merenung, lalu memeluk Sari lagi. Kali ini lebih erat. "Aku nggak mau kehilangan Ibu." Sari meremas punggung Dina dengan lembut, menguatkan dirinya. Ia tahu, jalan ke depan tak akan mudah. Tapi untuk Dina, ia siap bertahan. Untuk Dina, ia akan berjuang, bahkan jika itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit sekalipun. Malam itu, setelah Dina tertidur, suasana di rumah terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Sari duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah pintu kamar Rudi dan Maya yang tertutup rapat. Hatinya masih terasa sesak, berperang dengan kenyataan yang begitu sulit diterima. Rudi, suaminya yang dulu sangat ia cintai, ternyata telah menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Pintu ruang tamu terbuka, dan Rudi muncul dengan wajah lelah. Ia berjalan mendekat ke Sari, lalu duduk di sebelahnya. Ada raut penyesalan di wajahnya, namun Sari tahu itu tak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. "Sari." Suara Rudi terdengar rendah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Sari menatapnya tajam. "Dari mana saja yang kamu sembunyikan selama ini, Ruth? Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa?" Rudi menarik napas panjang, tampaknya mulai kehabisan kata-kata. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Sari, aku merasa kesepian. Kamu nggak pernah pulang. Waktu berlalu, dan aku nggak bisa menunggu selamanya. Ada tekanan dari keluarga,
teman-teman. Mereka terus menanyakan kenapa aku nggak menikah lagi. Mereka bilang aku harus berpikir untuk masa depan. Dina juga semakin besar. Dan aku merasa ada yang hilang. Sari menatapnya. Hatinya kian hancur mendengar pengakuan itu. Jadi, karena kesepian, kamu memutuskan untuk menikah lagi? Tanpa memberitahu aku? Tanpa memberitahu anak kita? Rudi terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku nggak bisa menghadapimu, Sar. Aku nggak tahu harus gimana. Maya datang ke hidupku. Dan aku merasa ada sesuatu yang lebih. Aku nggak bisa mengabaikannya. Sari menunduk, mencoba mencerna semuanya. Jadi, kamu merasa itu semua lebih penting daripada aku? Atau bahkan Dina? Bukan itu, bukan begitu. Sar, aku nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Aku cuma merasa terkepung. Semua tekanan itu membuatku mengambil keputusan yang salah. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kamu tahu, Ruth, aku juga merasa tertekan. Aku bekerja keras, jauh dari rumah, demi keluarga kita. Aku nggak pernah berpikir kalau pulang nanti aku akan menemukan rumah ini berubah. Aku nggak pernah berpikir kalau aku akan mendapati kamu menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Rudi menunduk. Malu. Aku tahu aku salah. Aku nggak bisa membenarkan apa yang aku lakukan, Sar. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Maya nggak ada hubungannya dengan keputusanku untuk tidak memberitahu kamu. Dia datang setelah aku merasa sangat kesepian, dan aku bingung dengan diriku sendiri. Sari menatapnya dengan hati yang nyaris patah. Tapi kamu bisa memilih untuk jujur, Ruth. Kamu bisa memilih untuk tetap menunggu aku pulang, atau setidaknya memberitahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Ya, aku salah. Aku tahu itu, Sar. Rudi menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku nggak bisa minta maaf atas semuanya yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu, kalau aku masih mencintaimu. Meski aku sudah melakukan kesalahan besar, aku masih ingin mempertahankan keluarga kita. Aku ingin kita mencoba lagi, meskipun aku tahu ini nggak mudah. Sari terdiam. Kata-kata Rudi seperti angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Ia merasa bingung, marah, dan terluka. Semua yang telah ia korbankan selama ini terasa sia-sia begitu saja. Namun, di dalam hatinya, ada rasa rindu yang masih tertinggal. Rindu pada masa-masa sebelum semuanya hancur. Cinta nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Ruth. Cinta nggak bisa menghapus pengkhianatan ini, ujar Sari perlahan. Suaranya hampa. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa memaafkanmu. Rudi menunduk, menahan rasa sakit yang semakin dalam. Aku paham, Sar. Aku nggak bisa memaksamu. Tapi aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku akan membuktikan kalau aku masih bisa menjadi suami dan ayah yang baik untukmu dan Dina. Sari menatapnya untuk beberapa saat, kemudian berdiri dengan langkah berat. Aku akan pikirkan semuanya, Ruth. Tapi untuk saat ini, aku butuh waktu sendiri. Sari melangkah menuju kamarnya, meninggalkan Rudi yang duduk terdiam di ruang tamu. Di dalam hatinya, ia tahu jalan yang harus ia pilih tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, kepercayaan yang telah hilang tidak akan mudah diperbaiki. Sari duduk di pinggir ranjang. Kedua tangannya memegang erat bantal yang ada di depannya. Matanya kosong, seolah tidak bisa lagi menangkap kenyataan di sekelilingnya. Suara kipas angin di kamar terdengar mengalun pelan. Tapi di dalam hati Sari, ada suara yang lebih keras. Suara luka yang terus berteriak tanpa henti. Ia merasa dikhianati. 5 tahun ia bekerja keras di luar negeri, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan perasaan demi masa depan keluarganya. Ia tahu Rudi kesepian, tahu bahwa hidup mereka tidak selalu mudah.
Tetapi ia juga tahu bahwa kesepian bukan alasan yang cukup untuk melakukan apa yang sudah dilakukan Rudy. Sari mengingat setiap detik perpisahannya dengan Dina saat ia berangkat ke Arab Saudi. Kenangan yang seharusnya manis, kini terasa seperti mimpi buruk. Ia ingat betapa Rudy selalu meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa mereka akan menghadapi segala tantangan bersama. Tetapi kenyataannya, Rudy memilih untuk menghadapi kesepiannya dengan cara yang menghancurkan mereka semua. Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia menatap jendela kamar yang menghadap ke halaman rumah, tapi pandangannya tak menembus kegelapan malam. Apa aku salah selama ini? Pikirnya. Apa aku terlalu naif? Terlalu percaya pada janji-janji yang diberikan tanpa melihat kenyataan? Ia bertanya-tanya, selama 5 tahun ini, apa yang sebenarnya ia perjuangkan? Uang yang dikirim setiap bulan, hadiah-hadiah kecil yang dikirim untuk Dina dan Rudy, semuanya kini terasa tak berarti. Semua yang ia lakukan untuk membangun masa depan keluarga terasa sia-sia ketika kenyataan pahit ini datang. Rudy, suaminya yang dulu sangat ia cintai, kini seperti seorang asing. Seorang pria yang dengan mudahnya menikah lagi, berjanji pada perempuan lain, tanpa mempedulikan pengorbanan dan cinta yang telah ia berikan selama ini. Sari menunduk, meremas tangan di atas bantal. Kenapa dia tidak menunggu aku? Kenapa dia tidak mengandalkanku seperti dulu? Hatinya semakin pedih, tetapi ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam penyesalan dan rasa sakit. Namun, apapun yang ia rasakan, tidak akan mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar kamar. Pintu terbuka pelan, dan Rudy muncul di ambang pintu dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh penyesalan. Ia melihat Sari, yang duduk diam dengan wajah terbenam dalam bayang-bayang kesedihan. Sari, suara Rudy terdengar pelan, penuh rasa cemas. Aku tahu ini semua salah. Aku tahu kamu merasa dikhianati, dan aku nggak bisa membenarkan apa yang aku lakukan. Aku ingin kamu tahu kalau aku sangat menyesal. Sari tidak langsung menanggapi. Ia hanya menunduk, merasakan berat di dadanya. Kamu tahu apa yang membuatku lebih terluka, Ruth? Suara Sari akhirnya keluar, lirih namun tegas. Aku sudah memberikan segalanya. Aku rela jauh dari rumah, bekerja keras untuk kita. Tapi kamu malah memilih jalan ini. Apa artinya semua yang sudah aku korbankan? Rudy mendekat, duduk di tepi ranjang. Aku tahu, Sar. Aku tahu kamu merasa begitu. Aku juga merasa hancur dengan apa yang sudah terjadi. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa menebus semua ini. Tapi aku ingin coba memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal. Kalau kamu mau. Sari menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Mulai dari awal? Setelah semua yang terjadi? Setelah kamu menikah dengan wanita lain dan menyembunyikannya dariku? Apa yang kamu pikirkan, Ruth? Rudy terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan rasa sakit yang datang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Semua yang kita bangun, rasanya sudah hancur. Aku tidak bisa melupakan ini begitu saja. Rudy meraih tangan Sari dengan hati-hati. Aku akan berusaha, Sar. Aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Untuk kamu dan Dina. Aku sadar aku salah. Dan aku nggak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Tapi aku akan berjuang untuk masa depan kita. Sari menarik tangannya pelan. Aku perlu waktu, Ruth. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya padamu lagi. Sari berdiri dan melangkah ke jendela, menatap malam yang sunyi. Dalam hatinya, ia merasa kosong. Seberapa banyak lagi yang bisa ia berikan? Seberapa banyak luka yang bisa ia sembuhkan? Namun satu hal yang pasti,
Sari tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam rasa sakit ini selamanya. Untuk Dina, untuk dirinya sendiri, ia harus menemukan jalan keluar. Hari berikutnya, Sari terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang jendela yang terbuka, namun pikirannya masih berputar, merenung. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah ia inginkan, namun harus ia hadapi. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Sari menoleh. Maya berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Wajahnya tampak cemas, matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. "Bu Sari, bisa saya bicara sebentar?" Maya meminta dengan suara pelan, hampir berbisik. Sari mengangguk tanpa berkata apa-apa, memberi izin untuk masuk. Maya melangkah pelan, lalu duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur. Ada keheningan sesaat, seakan kedua perempuan itu sedang saling mencari kata-kata yang tepat. "Ada apa, Maya?" tanya Sari akhirnya. Suaranya tenang namun penuh pertanyaan. Maya menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Bu Sari, saya ingin meminta maaf. Saya benar-benar nggak tahu kalau ibu masih istri sah Pak Rudi. Saya kira beliau sudah bercerai, dan saya nggak tahu kalau saya sudah menyakiti ibu dan Dina." Sari terdiam sejenak, menatap Maya dengan tatapan yang sulit dibaca. Maya tampak begitu tulus, namun itu tak menghapus rasa sakit yang ada dalam hatinya. Sari menatapnya dalam-dalam, mencoba melihat ke dalam hati perempuan yang kini menjadi bagian dari hidup suaminya. "Aku mengerti, Maya," jawab Sari pelan. "Tapi apa kamu nggak merasa ada yang aneh? Mengapa Rudi nggak pernah memberitahu kalau dia masih punya istri sah? Kenapa dia diam saja? Kenapa dia membiarkanmu menjalani hubungan ini tanpa tahu kebenarannya?" Maya menunduk, menyentuh ujung bajunya dengan tangan yang gemetar. "Saya nggak tahu, Bu. Saya hanya mengenal Pak Rudi sebagai pria yang kesepian, yang membutuhkan teman. Dia nggak pernah bercerita tentang ibu. Saya kira beliau sudah melupakan masa lalunya. Saya nggak ingin menyakiti siapapun, Bu. Saya juga nggak ingin jadi sumber masalah dalam keluarga ini." Sari merasakan kejujuran dalam kata-kata Maya. Maya bukanlah orang yang jahat. Ia hanya perempuan muda yang terjebak dalam keadaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tapi meskipun begitu, rasa sakit yang ada di hati Sari tidak bisa langsung hilang begitu saja. "Aku tahu kamu bukan orang yang sengaja ingin merusak segalanya, Maya," ujar Sari dengan lembut. "Tapi kamu harus tahu bahwa hidup kita tidak sesederhana itu. Rudi tidak hanya menyakitiku, tapi juga Dina. Kami sudah menjalani hidup bersama begitu lama, dan tiba-tiba semuanya berubah begitu saja." Maya mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Saya nggak tahu harus gimana, Bu. Saya hanya ingin mengerti. Saya nggak ingin menghancurkan keluarga ibu dan Pak Rudi." Sari menatapnya lebih lama, mencoba menilai apakah perasaan Maya tulus. Dan meskipun hatinya masih penuh dengan luka, ia bisa merasakan ketulusan dalam diri Maya. "Tidak mudah memang, Maya. Untuk aku, untuk Dina, bahkan untukmu sendiri. Tapi kita semua harus menghadapi kenyataan ini dengan jujur." Ada keheningan lagi yang lama, seolah kedua perempuan itu sedang mengukur kembali hubungan yang sudah rusak. Maya akhirnya mengangkat wajahnya, matanya penuh harap. "Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Bu. Saya hanya ingin kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik untuk semuanya. Saya ingin meminta maaf lagi, kalau apa yang saya lakukan sudah membuat ibu dan Dina terluka." Sari menghela napas. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semuanya sekarang, Maya. Tapi aku percaya, kita bisa mencari jalan keluar yang adil. Yang penting, semua harus terbuka dan jujur. Tidak ada lagi yang disembunyikan." Maya mengangguk, terisak pelan. "Saya berjanji akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, Bu. Saya ingin memperbaiki semua ini."
Sari menatapnya sekali lagi, kemudian berkata, "Mari kita lihat saja, Maya. Kita akan menghadapi ini langkah demi langkah. Tapi ingat, tidak ada yang bisa kembali seperti semula." Maya mengangguk dan berdiri. Sebelum keluar dari kamar, ia berhenti sejenak dan menatap Sari dengan penuh harap. "Terima kasih, Bu." Sari hanya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi perasaan yang kompleks, kesedihan, kebingungan, dan rasa kehilangan yang tak mudah disembuhkan. Tetapi ia tahu, dengan jujur berhadapan dengan kenyataan, ia bisa mulai mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Pagi itu, Sari merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan dengan Maya. Meskipun perasaan masih campur aduk, ia mulai menyadari bahwa untuk maju, ia harus menghadapi kenyataan dengan lebih tenang. Namun, jalan itu tidak mudah. Rasa sakit dan kebingungannya masih menyelimuti hati, dan ia tahu ia membutuhkan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Di tengah kesibukan memikirkan masa depan, ponsel Sari berbunyi. Ia melihat nama ibunya muncul di layar. "Ibu, ada apa?" tanya Sari dengan suara yang sedikit lebih berat dari biasanya. "Anakku, ibu baru saja mendengar kabar dari tetangga. Kamu baik-baik saja?" Suara ibu Sari terdengar khawatir, seakan bisa merasakan beban yang dipikul putrinya. "Jangan menahan semuanya sendirian. Ibu tahu ini sulit, tapi kamu harus tahu, ibu selalu ada untuk kamu." Sari terdiam sejenak. Ia bisa merasakan perhatian tulus dari ibunya, meskipun ribuan kilometer memisahkan mereka. "Ibu, aku merasa bingung. Semua yang terjadi terlalu cepat. Aku merasa dikhianati. Ibu." "Anakku, ibu tahu kamu pasti sangat terluka. Tapi ingat, kamu tidak sendirian," jawab Ibu Sari dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Dina membutuhkan kamu, dan kamu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan merasa kamu harus menyelesaikan semuanya seorang diri." Sari menghela napas panjang, merasakan ketenangan dari kata-kata ibunya. "Aku akan coba, Ibu, tapi rasanya sangat berat. Ibu akan datang ke sana secepatnya." "Nak, aku ingin ada di sampingmu," kata ibunya. "Tidak perlu buru-buru, Ibu. Aku akan coba menyelesaikan semuanya dulu," jawab Sari. Meskipun hatinya terasa lebih lega mendengar suara ibunya, ia merasa seolah mendapat kekuatan baru. Setelah percakapan dengan ibunya, Sari melanjutkan harinya. Beberapa saat kemudian, pintu depan rumah diketuk. Ketika ia membukanya, ia melihat beberapa tetangga berdiri di depan dengan senyuman dan sikap yang penuh perhatian. "Kami tahu ini pasti waktu yang sulit buat kamu, Sari," ujar Ibu Lia, tetangga yang selalu baik padanya. "Tapi jangan ragu untuk mengandalkan kami. Kami di sini untuk kamu." "Sari, kamu nggak sendiri," tambah Bu Marni, tetangga lainnya, sambil memegang tangan Sari. "Jika kamu butuh bantuan, apapun itu, kami akan siap." Sari merasa terharu melihat perhatian mereka. Meskipun masalah yang dihadapinya sangat pribadi, perhatian dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa tidak terlalu kesepian. "Terima kasih banyak, Bu Lia, Bu Marni," jawab Sari dengan suara bergetar. Aku sangat menghargai dukungan kalian. Jangan pernah merasa malu untuk berbagi beban, Sari," kata Ibu Lia. "Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit. Kamu bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang istri. Wajar kalau kamu merasa terpuruk, tapi ingat, kamu berhak untuk bahagia." Sari mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak tahu bagaimana harus mulai, tapi aku akan coba. Aku tahu, aku harus bangkit, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk Dina. Dan kamu pasti bisa, Sari," tambah Bu Marni dengan senyuman penuh keyakinan. "Dina butuh kamu, dan kamu juga punya banyak kekuatan dalam dirimu." Setelah percakapan singkat itu,
Sari merasa sedikit lebih ringan. Terkadang, hanya dengan tahu bahwa ada orang lain yang peduli, hatinya bisa sedikit lebih tenang. Dukungan dari ibu dan para tetangga memberi Sari keberanian untuk menghadapi kenyataan dengan lebih kuat. Meskipun jalan yang dihadapinya masih panjang, ia merasa tidak sendirian. Setelah beberapa saat, Ibu Lia dan Bu Marni berpamitan, meninggalkan Sari dengan rasa syukur yang mendalam. Ia menutup pintu dan duduk di kursi dekat jendela, memandang matahari yang mulai tinggi. "Ibu, aku akan berusaha. Aku akan mencoba memperbaiki semuanya," pikirnya dalam hati. Sekarang, lebih dari sebelumnya, Sari tahu bahwa ia tidak bisa terus terperangkap dalam kesedihan. Dengan dukungan orang-orang yang peduli padanya, ia harus bangkit untuk masa depan Dina dan dirinya. Semua tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari itu, Sari merasa lebih tegar daripada sebelumnya. Ia mencoba menyusun langkah-langkah untuk menghadapi masalah ini, namun ia tahu bahwa ada satu hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu, kebenaran tentang pernikahan kedua Rudi. Semua yang terjadi sebelumnya masih terasa kabur dan penuh pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah tentang surat nikah yang digunakan Rudi untuk menikahi Maya. Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tidak bisa begitu saja menerima penjelasan dari Rudi yang merasa kesepian dan memutuskan menikah lagi. Sari tahu, sebagai seorang istri sah, ia berhak mengetahui apakah pernikahan kedua Rudi sah secara hukum atau tidak. Pagi itu, Sari menemui seorang teman lama, Pak Amir, yang bekerja di kantor urusan agama setempat. Pak Amir adalah teman ayahnya yang sudah dikenal sejak lama, dan Sari tahu bahwa ia bisa mempercayai Pak Amir untuk membantu dalam masalah ini. "Pak Amir, saya perlu bantuan," kata Sari setelah mereka duduk di sebuah kedai kopi yang terletak tak jauh dari kantor. "Ada yang ingin saya cek, terkait pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Saya ingin tahu apakah pernikahan mereka sah atau tidak, karena saya merasa ada yang tidak beres." Pak Amir menatapnya dengan serius, menyadari betapa beratnya masalah yang sedang dihadapi Sari. "Tentu, Sari, apa yang kamu butuhkan? Saya bisa bantu cari tahu tentang surat nikahnya." Sari menarik napas panjang. "Saya ingin tahu apakah pernikahan mereka tercatat resmi di kantor urusan agama. Saya curiga ada yang tidak beres dengan surat nikah yang Rudi punya. Saya perlu memastikan segalanya, Pak Amir." Pak Amir mengangguk, kemudian menulis sesuatu di secari kertas. "Bawa fotokopi KTP kamu dan Rudi. Saya akan bantu urus semuanya. Tapi untuk proses ini, kamu harus sabar." Beberapa hari kemudian, Sari kembali ke kantor Pak Amir. Setelah beberapa waktu menunggu, Pak Amir mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang telah ia periksa. "Sari, saya sudah cek. Ternyata, pernikahan Rudi dengan Maya tidak tercatat dengan benar di sini," ujar Pak Amir dengan wajah serius. "Rudi tidak mengajukan izin resmi untuk menikah lagi. Surat nikah yang mereka punya ternyata palsu. Mereka tidak mengikuti prosedur yang seharusnya." Sari terdiam mendengar penjelasan itu. Hatinya terasa hancur, namun sekaligus lega karena kini ia tahu kebenarannya. Jadi, pernikahan mereka tidak sah secara hukum. Pak Amir mengangguk. "Betul, Sari. Rudi memalsukan data untuk bisa menikahi Maya tanpa izin resmi. Dia tidak mengikuti prosedur yang berlaku untuk pernikahan kedua." Sari merasa perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena tidak ada ikatan sah antara Rudi dan Maya secara hukum. Namun, di sisi lain, pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suaminya semakin jelas. Rudi telah memilih untuk melangkah ke jalan yang salah, meskipun tidak ada dasar yang kuat untuk pernikahan itu. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Amir?" tanya Sari dengan suara pelan. "Jika kamu ingin mengambil langkah hukum, kamu bisa melaporkan ini. Ini bukan hanya soal pengkhianatan pribadi, tapi juga soal pemalsuan dokumen negara.
Tapi saya sarankan kamu berpikir matang-matang sebelum membuat keputusan. Ini semua bisa mempengaruhi kehidupanmu, Dina, dan bahkan hubunganmu dengan Rudy, jawab Pak Amir dengan bijak. Sari merasa bimbang. Meskipun kebenaran sudah terungkap, ia harus memutuskan apakah akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum atau mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama bagaimana dampaknya terhadap Dina dan masa depan keluarganya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Pak Amir, ujar Sari. Matanya yang kosong kini mulai terisi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Aku tidak ingin membalas dendam, tapi aku juga tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pak Amir memberikan senyum kecil. Keputusan itu di tanganmu, Sari. Apapun yang kamu pilih, pastikan itu yang terbaik untuk dirimu dan Dina. Kamu sudah cukup menderita, jadi kamu berhak untuk memilih jalannya. Sari mengangguk pelan. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Pak Amir. Meskipun masalah ini belum sepenuhnya selesai, ia merasa telah mendapatkan kejelasan yang sangat ia butuhkan. Kini, saatnya untuk memikirkan langkah selanjutnya. Apakah ia akan memilih jalan hukum atau mencari cara lain untuk mengatasi semua ini? Sesampainya di rumah, Sari duduk dengan hati yang penuh pertimbangan. Di depan matanya, semua hal yang telah terjadi seperti terputar kembali. Kini, ia tahu bahwa tidak hanya perasaan yang terluka, tetapi juga kepercayaan yang telah dihancurkan. Dengan ketegasan baru, Sari memutuskan untuk berbicara lagi dengan Rudy. Semua pertanyaan yang belum terjawab harus dijelaskan, dan Sari tahu bahwa kini ia memiliki kendali atas masa depannya. Setelah mengetahui bahwa pernikahan Rudy dengan Maya tidak sah secara hukum, Sari merasa semakin terombang-ambing dalam kebingungannya. Ada banyak pertanyaan yang kini berkecamuk dalam pikirannya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengakhiri hubungan dengan Rudy? Atau ada cara lain untuk memperbaiki semuanya? Sari tahu bahwa ia perlu mendapatkan nasihat yang lebih jelas, baik dari segi hukum maupun agama. Hari itu, Sari memutuskan untuk mengunjungi seorang ustadz yang dikenal oleh keluarganya sejak lama, Ustadz Fadli. Ia berharap bisa mendapatkan pencerahan dari sudut pandang agama tentang bagaimana seharusnya ia bersikap menghadapi masalah ini. Sari duduk di ruang tamu rumah ustadz, yang sederhana namun penuh dengan ketenangan. Ustadz Fadli menyambutnya dengan ramah, mempersilakan duduk, dan menyuguhkan secangkir teh hangat. Jadi, ada yang mengganggu pikiranmu, Sari? Tanya Ustadz Fadli dengan lembut, sambil menatap wajah Sari yang tampak lelah dan penuh kebingungan. Sari mengangguk pelan. Ustadz, saya merasa terjebak dalam kebingungannya. Suami saya, Rudy, menikah lagi tanpa izin resmi. Saya baru tahu kalau pernikahannya dengan Maya tidak sah, karena surat nikah mereka palsu. Saya merasa dikhianati, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya takut melangkah salah. Ustadz Fadli mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas dalam-dalam. Sari, pertama-tama, kamu harus ingat bahwa dalam Islam, seorang suami yang berpoligami harus mengikuti ketentuan dan aturan yang sangat jelas. Menikah lebih dari satu kali bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja tanpa pertimbangan matang dan tanpa izin dari istri pertama, apalagi jika dilakukan dengan cara yang tidak sah. Sari menunduk, mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut Ustadz Fadli. Rudy telah melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, lanjut Ustadz Fadli. Poligami dalam Islam dibolehkan hanya jika suami bisa berlaku adil, memberikan hak-hak yang sama kepada setiap istri. Namun, jika pernikahan dilakukan dengan cara yang tidak sah, itu adalah bentuk penipuan dan bisa menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga. Tapi, Ustadz, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Sari, suaranya serak. Apakah saya harus memilih untuk mengakhiri pernikahan ini? Ustadz Fadli menatapnya dengan penuh perhatian. Sari, Islam mengajarkan kita untuk selalu mencari solusi yang baik, menjaga keluarga, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak.
Namun, keputusan ini ada di tanganmu. Jika kamu merasa tidak bisa lagi menerima apa yang telah terjadi, kamu berhak untuk mengajukan cerai. Tetapi, jika kamu masih ingin memberi kesempatan kepada suamimu untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab, kamu bisa memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Sari terdiam, merenungkan kata-kata Ustadz Fadli. Jadi, saya harus memutuskan apakah saya bisa memaafkan dia dan memberinya kesempatan lagi, ataukah saya harus melangkah mundur? Betul, Sari, jawab Ustadz Fadli dengan lembut. Tapi ingat, apapun keputusanmu, kamu harus berpikir dengan hati yang tenang dan menjaga hak-hakmu sebagai istri. Jangan merasa terpaksa atau merasa dipaksa oleh keadaan. Keputusan itu harus datang dari hatimu yang paling dalam. Sari mengangguk pelan, merasa sedikit lega dengan nasihat yang diberikan. Terima kasih, Ustadz. Saya akan merenungkannya dengan lebih hati-hati. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut dengan Ustadz Fadli, Sari merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa keputusan besar sedang menunggunya, dan ia harus memikirkannya dengan sangat matang. Untuk itu, ia juga merasa perlu untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara guna mengetahui hak-haknya secara hukum. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ustadz Fadli, Sari membuat janji dengan seorang pengacara yang sudah dikenal oleh keluarga mereka, Pak Joko. Pak Joko adalah seorang pengacara berpengalaman yang sering menangani kasus perceraian dan masalah hukum keluarga lainnya. Di ruang kantor yang terkesan profesional dan tenang, Sari duduk di hadapan Pak Joko. Pak Joko, saya datang untuk mencari tahu hak-hak saya. Suami saya, Rudi, menikah lagi tanpa izin resmi, dan saya baru tahu bahwa pernikahannya tidak sah secara hukum. Saya ingin tahu, apa yang bisa saya lakukan dalam hal ini? Pak Joko memandang Sari dengan serius. Sari, pertama-tama, kamu harus tahu bahwa dalam hal ini, kamu berhak atas kejelasan hukum terkait status pernikahanmu. Jika suamimu menikah lagi tanpa izin atau melakukan pemalsuan dokumen, kamu memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Kamu juga berhak untuk menuntut hak-hakmu sebagai istri yang sah. Sari mengangguk. Apakah saya juga berhak menuntut nafkah dan hak-hak lain untuk Dina? Ya, tentu saja, jawab Pak Joko tegas. Jika terjadi perceraian, kamu berhak untuk mendapatkan nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami. Selain itu, hak asuh anak juga bisa kamu tuntut jika kamu merasa mampu untuk merawat Dina. Semua ini perlu diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi kamu dan anakmu. Sari merasa sedikit lebih ringan setelah berbicara dengan Pak Joko. Meskipun keputusan untuk bercerai bukanlah hal yang mudah, setidaknya ia tahu bahwa ia memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan. Terima kasih, Pak Joko. Saya akan berpikir matang-matang tentang langkah selanjutnya, ujar Sari dengan nada tegas. Meskipun hatinya masih terasa berat. Setelah konsultasi hukum dan agama, Sari merasa ada sedikit kejelasan dalam pikirannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Apapun yang ia pilih, ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Beberapa hari setelah mendapatkan nasihat dari Ustadz Fadli dan Pak Joko, Sari merasa dirinya berada di persimpangan jalan. Keputusan besar menantinya, dan pilihan itu harus datang dari dirinya sendiri. Bertahan bersama Rudi atau menceraikan suaminya yang telah mengkhianatinya. Dua pilihan yang saling berlawanan, dan Sari merasa bingung. Setiap hari, perasaan yang tak terungkap semakin menyesakkan dada. Di satu sisi, Sari merasa sangat terluka dan kecewa. Rudi tidak hanya menikah lagi tanpa izin, tetapi ia juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Ditambah lagi, pemalsuan dokumen yang dilakukan Rudi semakin memperburuk keadaan. Sari merasa seperti dia hanya menjadi pihak yang selalu memberikan segalanya, sementara Rudi memilih jalan yang salah. Namun, di sisi lain, Sari tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia masih mencintai Rudi, meskipun hatinya terluka. Ia selalu membayangkan masa-masa indah bersama suaminya dan berharap bisa memperbaiki semuanya.
Mereka telah menjalani hidup bersama selama bertahun-tahun, dan anak mereka, Dina, sangat membutuhkan sosok ayah. Sari tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga kehidupan Dina. Apakah aku bisa memaafkannya? Apakah ini layak untuk diberi kesempatan kedua? Pikir Sari, duduk di ruang tamunya dengan secangkir teh di tangan. Dina yang sedang bermain di ruang sebelah tampak ceria, seolah tidak mengetahui betapa besar beban yang sedang dipikul oleh ibunya. Sari mengenang kembali masa-masa ketika pertama kali bertemu dengan Rudi. Mereka saling jatuh cinta dan merencanakan masa depan bersama. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Rudi bukan hanya telah mengkhianatinya, tetapi juga melukai hatinya dengan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Namun, ada suara kecil dalam hati Sari yang mengatakan, "Jika kamu memilih untuk pergi, apakah itu akan membuatmu lebih bahagia? Apakah kamu bisa membangun hidup baru yang lebih baik tanpa Rudi?" Di sisi lain, meskipun Sari merasa terhancur, dia juga menyadari bahwa jika ia bertahan, ada kemungkinan besar pernikahan mereka bisa pulih. Mungkin bukan dengan cara yang sama seperti dulu, tetapi dengan dasar kejujuran dan saling memahami. Tetapi, apakah itu akan cukup? Apakah Rudi akan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya? Pikiran Sari terus berputar-putar. Malam itu, ia memutuskan untuk menulis di jurnalnya, menuliskan perasaannya agar bisa lebih jelas dalam menentukan pilihan. "Aku merasa telah memberikan segalanya untuk Rudi. Tapi apakah aku masih bisa mempercayainya? Aku merasa hancur karena dia mengkhianati kami. Namun aku juga tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah untuk dihilangkan begitu saja. Aku harus memutuskan, apakah aku bisa memberi kesempatan kedua, ataukah aku harus memilih untuk pergi dan memulai hidup baru. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan atau rasa sakit, tetapi aku juga tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Aku butuh waktu untuk mendengarkan hatiku." Esok harinya, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Rudi. Ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebingungannya tanpa mengambil langkah konkret. Ia mengundang Rudi untuk berbicara di rumah, dengan suasana yang tenang, tanpa gangguan apapun. Rudi datang lebih awal dari yang diperkirakan, terlihat ragu dan cemas. Wajahnya tidak seceria biasanya, dan ada penyesalan yang jelas terpancar dari matanya. "Sari, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya, tapi aku berharap kita bisa bicara dengan tenang," ujar Rudi. Suaranya terdengar sangat menyesal. Sari memandangnya, mencoba menenangkan diri. "Aku sudah tahu semuanya, Rudi. Aku sudah tahu tentang surat nikah palsu itu, dan aku sudah mendengar penjelasanmu tentang pernikahan kedua itu. Tapi apa yang lebih penting sekarang adalah, apa yang kamu mau lakukan dengan semua ini?" Rudi terdiam, matanya menunduk. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu, Sari. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku minta maaf, dari lubuk hatiku yang terdalam. Tapi jika kamu memberi aku kesempatan, aku berjanji akan memperbaiki semuanya." Sari merasakan hatinya semakin berat. Ia bisa melihat penyesalan dalam diri Rudi, tetapi dia juga merasa takut jika ia memberikan kesempatan lagi dan Rudi tidak bisa berubah. "Rudi, aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. Aku tidak tahu apa aku bisa melanjutkan hidup ini denganmu. Aku merasa telah kehilangan kepercayaan padamu." Rudi menangis. "Aku tahu, Sari. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi aku ingin berjuang untuk kita. Aku ingin kembali seperti dulu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu dan tidak akan pernah bisa hidup tanpamu." Sari menatap Rudi dengan hati yang terombang-ambing. Di satu sisi, ia ingin memberi kesempatan kedua. Namun, di sisi lain, ia merasa takut jika sejarah yang sama akan terulang lagi. Apa yang harus dia pilih? "Apakah aku bisa terus bertahan dengan perasaan ini?" pikir Sari dalam hati. "Apakah aku bisa mempercayainya lagi?" Ia tahu bahwa apapun yang dia pilih,
Itu adalah keputusan besar yang akan menentukan masa depannya dan masa depan Dina. Pagi itu, udara terasa sejuk, namun hati Sari tetap dipenuhi dengan kegelisahan. Sejak pertemuan terakhir dengan Rudi, pikirannya belum juga tenang. Waktu seakan berhenti sementara, membuatnya semakin bimbang. Hari ini, Sari tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang akan memengaruhi hidupnya dan Dina selamanya. Tidak ada lagi alasan untuk berlama-lama dalam kebingungannya. Rudi tiba di rumah seperti yang telah dijanjikan. Wajahnya tampak lelah, matanya sedikit merah, seolah-olah tidur malamnya tidak nyenyak karena cemas akan pertemuan ini. Sari berdiri di ruang tamu, menunggu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil bukan hanya soal perasaan pribadi, tetapi juga mengenai masa depan mereka sebagai sebuah keluarga. Begitu Rudi masuk, Sari langsung memandangnya dengan tatapan serius. "Rudi, kita tidak bisa terus berputar dalam lingkaran ini. Aku sudah mendengar semuanya darimu, tapi aku perlu tahu, apakah kamu benar-benar siap untuk bertanggung jawab atas kesalahanmu?" Rudi menunduk, menarik napas panjang. "Sari, aku tahu aku tidak layak untuk mendapatkan maafmu. Aku telah membuat keputusan bodoh yang tidak hanya menghancurkan kepercayaanmu, tetapi juga membuat kehidupan kita semua terguncang. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Tapi yang jelas, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal, dan aku siap bertanggung jawab atas semua kesalahanku." Sari diam sejenak. Ia merasa hatinya terluka, namun di sisi lain, ada sedikit harapan yang muncul. Rudi tampak benar-benar menyesal. Mungkin ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihat penyesalan yang tulus dari suaminya. Tapi, apakah itu cukup? Bisakah ia percaya lagi setelah semuanya yang telah terjadi? Aku merasa sangat dikhianati, Rudi," kata Sari, suaranya serak. 5 tahun aku bekerja keras di luar negeri, berharap kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tapi, kamu menikah tanpa izin dan memalsukan surat nikah. Itu melukai hati dan harga diriku. Aku merasa tidak dihargai." Rudi mengangguk, matanya penuh dengan penyesalan. "Aku tahu, Sari. Aku tahu aku telah membuatmu merasa seperti itu. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Aku sangat menyesal telah melukai perasaanmu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika kamu memberi aku kesempatan, aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya." Sari memandang Rudi dengan tatapan kosong. Hatinya masih terasa bingung. "Dan bagaimana dengan Maya? Apakah kamu akan terus menjalin hubungan dengannya?" Rudi terdiam, seolah kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Namun, akhirnya ia mengangkat kepala dan berkata dengan tegas, "Tidak, Sari, Maya tidak akan ada lagi dalam hidupku. Aku membuat keputusan yang sangat buruk saat itu, dan aku telah sadar bahwa hanya kamu yang pantas berada di sisiku. Aku tidak akan mempertahankan hubungan itu. Aku akan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, mulai dari sekarang." Sari merasa ada perubahan dalam diri Rudi, meskipun rasa sakitnya masih ada. Namun, ia juga tahu bahwa tidak mudah untuk memaafkan semua yang telah terjadi begitu saja. "Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkanmu, Rudi. Waktu akan menentukan apakah aku bisa kembali mempercayaimu." Rudi mendekat dan dengan suara lembut, ia berkata, "Aku mengerti, Sari. Aku tidak mengharapkan kamu memaafkanku dalam sekejap. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap berjuang untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semua luka, tapi aku akan berusaha untuk membuat semuanya benar." Sari menatapnya dalam-dalam. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Sebuah keheningan yang penuh dengan berbagai pertanyaan dan perasaan yang belum sepenuhnya terungkap. Sari menyadari bahwa ia tidak bisa memutuskan semuanya dalam satu hari. Ini bukan hanya soal dirinya dan Rudi, tapi juga tentang masa depan Dina dan apa yang akan menjadi pilihan terbaik bagi keluarganya. Setelah beberapa saat,
Sari akhirnya membuka mulut. Kamu bilang kamu siap bertanggung jawab. Tapi aku perlu waktu. Rudy, aku butuh waktu untuk merenung dan memikirkan langkah selanjutnya. Rudy mengangguk. Matanya penuh pengertian. Aku paham, Sari. Aku akan memberikanmu waktu yang kamu butuhkan. Aku tidak ingin terburu-buru. Yang penting, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada dan siap memperbaiki semuanya. Sari menghela napas panjang. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku ingin kamu berubah. Rudy, aku ingin kamu menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Aku ingin kita semua bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu benar-benar berubah. Rudy menjawab dengan penuh keyakinan. Aku akan berusaha, Sari. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah dan menjadi suami yang kamu harapkan. Sari menatapnya untuk sesaat, mencoba merasakan apakah kata-kata itu datang dari hati yang tulus. Meskipun masih ada keraguan, sedikit harapan mulai muncul di hati Sari. Ia tahu bahwa memulai kembali tidak akan mudah, tapi setidaknya ada kemauan untuk memperbaiki. Aku akan memikirkannya, Rudy. Dan untuk sekarang, aku perlu waktu untuk sendiri, ujar Sari akhirnya. Matanya berbinar dengan air mata yang tertahan. Rudy mengangguk dengan penuh penyesalan. Aku akan menunggu, Sari. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk menjelaskan. Saat Rudy keluar dari rumah, Sari duduk di ruang tamu, merenung. Keputusan besar sedang menunggunya, dan ia tahu bahwa apapun yang dipilihnya, itu harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, Sari merasa sedikit lebih tenang. Keputusan yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Hari-hari setelah pertemuan antara Sari dan Rudy berlalu dengan penuh ketegangan. Sari masih berada di persimpangan, memikirkan keputusan besar yang harus ia ambil. Namun, ada satu sosok yang juga berada dalam lingkaran permasalahan ini. Maya, wanita yang selama ini menjadi istri kedua Rudy, meskipun pernikahannya tidak sah. Maya tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan terjebak dalam sebuah konflik keluarga yang begitu kompleks. Maya merasa cemas dan bingung, terutama setelah pertemuan yang baru saja terjadi antara Sari dan Rudy. Dia tahu bahwa pernikahannya dengan Rudy adalah hasil dari kebohongan dan pemalsuan yang dilakukan oleh pria itu. Namun dia juga merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah. Maya datang ke rumah Rudy dengan niat untuk membangun kehidupan baru. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus tinggal dalam kebohongan yang semakin terbuka di hadapan mereka. Suatu sore, setelah beberapa hari merenung dan merasa terjebak dalam dilema, Maya memutuskan untuk pergi. Ia tahu bahwa keberadaannya hanya akan menambah kerumitan dan luka dalam rumah tangga Sari dan Rudy. Maya bukanlah wanita yang ingin merusak kebahagiaan orang lain. Meskipun ia merasa terluka dan dikhianati oleh Rudy, ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Sari adalah istri sah Rudy, dan mereka memiliki seorang anak bersama. Maya, meskipun masih mencintai Rudy, tidak ingin terus terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan keraguan dan kebohongan. Pada suatu malam, Maya meminta waktu untuk berbicara dengan Rudy. Mereka duduk di ruang tamu, yang kali ini terasa lebih sunyi daripada biasanya. Rudy yang tampak lelah dan masih memikirkan masa depan pernikahannya dengan Sari menatap Maya dengan ragu. Maya, ada yang ingin kamu katakan? Tanya Rudy, suara penuh kelelahan. Maya menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya. Rudy, aku tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Sari. Aku juga tahu bahwa aku berada di tengah-tengah semuanya. Aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran rumah tanggamu. Aku tidak bisa terus tinggal di sini, membuat semuanya semakin rumit. Aku memutuskan untuk pergi. Rudy terdiam, terkejut dengan keputusan Maya. Maya, kamu tidak perlu pergi. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan Sari. Kita bisa mencari solusi bersama. Maya menggelengkan kepala pelan. Tidak,
Rudy, kamu harus memperbaiki semuanya dengan Sari. Itu yang benar. Kamu tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin menjadi orang yang merusak kebahagiaan orang lain. Sari berhak tahu yang sebenarnya. Dan aku tidak ingin ada lebih banyak rasa sakit yang terjadi. Maya merasa berat meninggalkan Rudy, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan untuk kedamaian hati Sari serta Rudy. Meskipun ia mencintai Rudy, ia menyadari bahwa cintanya tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak rumah tangga yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Sari dan Rudy. Sari berhak bahagia, Rudy, tambah Maya dengan suara serak. Kamu juga berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kamu benar-benar jujur dan bertanggung jawab. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan itu lagi. Maya berdiri dan menatap Rudy sekali lagi, lalu melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan segala kenangan pahit dan manis yang pernah ia bagi bersama pria itu. Perasaannya campur aduk, namun ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk pergi bukan berarti ia menyerah pada cintanya, tetapi justru sebuah bentuk pengorbanan dan keberanian untuk memilih jalan yang lebih baik. Setelah beberapa hari, Maya sudah tidak lagi tinggal bersama Rudy. Ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, mencoba membangun hidup baru. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Maya tahu bahwa ia harus melangkah pergi agar semua pihak bisa menemukan kedamaian mereka masing-masing. Ia berusaha untuk melepaskan rasa sakit dan berfokus pada dirinya sendiri, pada kehidupan baru yang harus ia jalani dengan penuh harapan. Sementara itu, di rumah Sari, ia masih merenung dengan penuh kebingungan. Keputusan Maya untuk pergi menjadi titik balik bagi Sari. Meskipun hatinya masih terluka, Sari merasa sedikit lega karena ada satu masalah yang teratasi. Rudy kini hanya tinggal bersamanya dan Dina, tanpa ada lagi wanita lain yang mengganggu. Namun, Sari tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Perjalanan untuk memulihkan kepercayaan, untuk membangun kembali hubungan yang pernah rapuh, dan untuk memastikan bahwa ke depannya, Rudy bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Untuk pertama kalinya setelah lama, Sari merasa sedikit lebih ringan. Maya mungkin telah pergi, tetapi banyak pertanyaan besar masih mengalir dalam pikirannya. Apakah ia bisa menerima Rudy kembali? Apakah ia bisa memulai hidup baru bersama pria yang telah mengkhianatinya? Minggu-minggu setelah keputusan Maya untuk pergi, Sari merasakan perubahan dalam dirinya. Meski rasa sakit dan kekecewaan masih menghantui hatinya, ia mulai menyadari bahwa kehidupan tidak bisa terus berjalan dalam kebingungan dan keraguan. Ia harus membuat pilihan untuk dirinya sendiri dan untuk Dina, anak yang begitu ia cintai dan yang selama ini menjadi alasan utama untuk terus bertahan. Sari memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melepaskan Rudy, meski itu berarti ia harus menjalani hidup tanpa suami di sisinya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Banyak malam yang Sari habiskan dengan menangis dalam kesendirian, memikirkan masa depan yang tidak lagi sejalan dengan Rudy. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain melangkah maju, fokus pada apa yang lebih penting, masa depan Dina dan kebahagiaan mereka berdua. Sari memilih untuk bercerai dengan Rudy secara baik-baik, berharap bahwa mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan damai demi kepentingan Dina. Keputusan ini diambil setelah ia berpikir panjang, mendengar nasihat dari keluarga, teman-teman dekat, dan juga nasihat dari ustadz yang ia percayai. Sari sadar, meski ia masih mencintai Rudy, kebahagiaan dan kedamaian batinnya lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran dan kekecewaan. Pada suatu sore yang tenang, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya, hanya ada keheningan yang menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sari, aku sudah siap untuk melakukan apapun agar kita bisa memperbaiki semuanya, kata Rudy, berharap mendapatkan kesempatan kedua. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita kembali menjadi keluarga. Sari menatap Rudy dengan mata yang penuh emosi.
Ia sudah lama menunggu kata-kata ini, namun kini ia merasakannya dengan cara yang berbeda. "Rudy," jawab Sari pelan, "aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan rasa sakit yang kamu berikan. Aku tidak bisa terus bertahan dengan perasaan yang terus terluka. Aku memilih untuk bercerai." Rudy terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa kamu serius, Sari? Kamu benar-benar ingin berpisah?" Sari mengangguk pelan. "Aku tidak ingin hidup dengan ketidakpastian, Rudy. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Dina. Aku ingin memberi kami kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik, tanpa kebohongan dan rasa sakit. Aku sudah terlalu lama merasa seperti terperangkap dalam ketidakadilan ini." Air mata mengalir di pipi Rudy, tapi ia tidak bisa berkata-kata. Sari merasa hatinya hancur melihat Rudy menangis, tapi ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk masa depan Dina. "Aku akan tetap berusaha untuk menjadi ibu yang baik bagi Dina, Rudy. Aku berharap kamu bisa menjadi ayah yang bertanggung jawab, meskipun kita tidak lagi bersama." "Jadi, ini benar-benar berakhir?" tanya Rudy, suaranya penuh dengan penyesalan. Sari menarik napas panjang dan menjawab dengan tegas. "Ya, Rudy, aku sudah membuat keputusan. Aku ingin kami, aku dan Dina, bisa menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa terus dihantui masa lalu." Keputusan Sari untuk bercerai tidak datang dengan mudah, namun ia merasa lebih tenang setelah akhirnya mengatakannya. Ada rasa lega yang perlahan muncul dalam dirinya, meskipun proses perceraian itu sendiri akan tetap menyakitkan. Tapi Sari tahu, inilah langkah pertama menuju kebebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Setelah pembicaraan itu, Rudy menerima keputusan Sari dengan berat hati, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan. Mereka sepakat untuk menyelesaikan perceraian dengan cara yang baik-baik, tanpa memperburuk keadaan. Rudy juga berjanji akan tetap bertanggung jawab untuk mendukung Dina, meskipun hubungan mereka sudah berakhir. Hari-hari setelahnya, Sari dan Dina mulai menjalani kehidupan baru. Sari fokus pada pekerjaan dan merawat Dina dengan penuh kasih sayang. Meskipun perasaan sakit hati masih ada, Sari tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru untuk mereka berdua. Ia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak ia sadari sebelumnya. Dalam kesendiriannya, ia belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Dina juga mulai merasa lebih tenang. Meskipun awalnya merasa bingung dan sedih dengan perubahan yang terjadi dalam keluarganya, Sari selalu memastikan bahwa ia memberikan perhatian penuh pada anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, mereka berbicara panjang lebar tentang apa yang mereka rasakan, dan Sari selalu berusaha meyakinkan Dina bahwa mereka akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Suatu sore, Sari duduk bersama Dina di taman dekat rumah mereka. Dina yang kini sudah lebih besar, memandang ibunya dengan tatapan penuh cinta. "Ibu, aku senang kita sekarang lebih banyak waktu bersama, ya?" Sari tersenyum lembut, memeluk anaknya. "Aku juga, Nak. Kita akan selalu bersama, dan kita akan bahagia bersama-sama. Percayalah, kita bisa melalui ini semua." Sari tahu bahwa walaupun perjalanan mereka tidak mudah, mereka akan bangkit dan menemukan kebahagiaan dalam hidup baru mereka. Keputusan untuk bercerai, meskipun terasa sulit, membuka jalan bagi Sari dan Dina untuk membangun masa depan yang lebih cerah, jauh dari kebohongan dan rasa sakit yang selama ini membayangi mereka. Beberapa bulan setelah perceraian, kehidupan Sari dan Dina mulai menemukan ritme baru. Meskipun perpisahan dengan Rudy membawa banyak luka, Sari menyadari bahwa setiap hari yang berlalu memberi dia kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Ada banyak hal yang harus dihadapi, namun setiap tantangan semakin mengasah keberaniannya untuk menatap masa depan. Sari merasa, setelah sekian lama, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Tanpa Rudy di sisinya, ia merasa lebih bebas untuk menentukan arah hidupnya,
tanpa terikat oleh masa lalu. Dina pun, meskipun masih sering bertanya tentang ayahnya, mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka harus diteruskan, dengan atau tanpa kehadiran Rudy. Untuk pertama kalinya, Sari memutuskan untuk membuka usaha kecil di desanya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa menjadi sumber pendapatan dan kebanggaan, serta menjadi cara untuk menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang selama bertahun-tahun dalam pernikahannya. Ia memulai dengan membuka toko kelontong kecil yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Meskipun sederhana, usaha ini memberi Sari kebahagiaan dan rasa pencapaian. Toko kecilnya menjadi tempat bagi Sari untuk bertemu dengan orang-orang baru, serta menjadi titik awal bagi dirinya untuk membangun jaringan sosial yang lebih luas. Dia mulai merasa bahwa desanya, yang dulu terasa sempit dan penuh dengan kenangan pahit, kini menjadi tempat yang lebih nyaman untuk dirinya dan Dina. Perlahan, Sari menemukan kembali semangat hidupnya yang telah lama terkubur. Sari bekerja keras setiap hari, dengan semangat yang baru. Toko kelontongnya pun berkembang pesat. Tak hanya menjual kebutuhan rumah tangga, Sari juga mulai menyediakan produk lokal dari petani dan pengrajin desa. Ia merasa senang bisa membantu perekonomian lokal dan sekaligus memberikan peluang bagi orang-orang di desanya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Pada suatu sore, ketika toko sudah sepi pengunjung, Sari duduk di kursi kayu di depan rumah, menatap langit yang mulai gelap. Dina duduk di sampingnya, masih dengan rasa penasaran yang kerap menghiasi wajahnya. "Ibu, kamu merasa bahagia sekarang?" tanya Dina dengan suara lembut, seolah-olah sudah mengerti banyak hal tentang kehidupan. Sari tersenyum, memeluk Dina erat. "Ya, Nak, Ibu merasa bahagia. Kita mulai menemukan kembali diri kita, dan yang paling penting, kita selalu bersama." Malam itu, Sari menatap bintang-bintang di langit, merasa bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian, mereka sudah berada di jalan yang benar. Perceraian dengan Rudy memang meninggalkan luka, tetapi itu juga membuka peluang bagi Sari untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan Dina di sisinya, Sari merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai seorang ibu, Sari tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar untuk memberi contoh yang baik bagi anaknya. Ia ingin Dina tumbuh menjadi seseorang yang kuat, mandiri, dan tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan tekad dan usaha, setiap tantangan bisa dihadapi. Sari berharap bahwa dengan membangun kehidupan baru ini, ia bisa memberi Dina rasa aman dan kebahagiaan, meskipun mereka harus melalui banyak rintangan. Usaha kecil Sari semakin dikenal, dan tak jarang orang datang dari desa-desa tetangga untuk membeli barang-barang yang ia jual. Sari merasa bangga melihat hasil kerjanya, namun yang paling penting, ia merasa bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin mendekati kehidupan yang ia impikan, hidup yang penuh dengan kedamaian, harga diri, dan kebahagiaan yang sejati. Kehidupan baru mereka, meskipun sederhana, penuh dengan cinta dan harapan. Sari tahu, perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi ia siap untuk menjalani segala tantangan yang ada di depan. Ia dan Dina akan terus berjalan bersama, menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Sari akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari memiliki pasangan atau keluarga besar, tetapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Kini, ia merasa lebih bebas, lebih kuat, dan siap untuk menjalani babak baru kehidupannya. Setiap ujian dalam hidup, sekecil apapun, selalu mengajarkan kita untuk lebih sabar, kuat, dan dekat dengan Allah. Seperti kisah Sari, meskipun ia menghadapi banyak cobaan, ia tidak pernah menyerah dan selalu mencari jalan untuk bangkit. Ingatlah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah tidak pernah memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Jadi, teruslah berusaha dan percayalah bahwa setiap langkah kita menuju kebaikan akan dibarengi dengan keberkahan. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan kekuatan untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan ingat untuk terus berdoa serta berbuat baik kepada sesama.
Jika kamu merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Setiap subscribe dari kalian menjadi dukungan yang luar biasa bagi kami untuk terus berkarya. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.